بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan masih pada pembahasan berkaitan dengan Jibril. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas di halaman 48. Kata beliau, walam yarahu fi suratihi illa hatainil marratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Jibril pada wujud aslinya. Surah itu maksudnya bentuk aslinya. Illa fi hatainil marratain, kecuali pada 2 kali kejadian saja. Kapan? Yang pertama ketika di udara, di awal-awal turunnya wahyu. Yang kedua kapan? Ketika Mi'raj. Wa amma baqiyatul awqat fa fi surati rajulin. Adapun pada waktu-waktu yang lain Jibril menampakkan pada bentuk sosok seorang laki-laki. Wa ghaliban, dan keseringannya fi surati Dihyatil Kalbi, pada bentuk seorang sahabi Dihyatul Kalbi, Dihya al-Kalbi. Disebutkan di sini yang kemarin sempat kita baca beberapa dalil yang menunjukkan Rasul alaihi salatu wasallam pernah melihat Jibril pada wujud aslinya. Di antaranya riwayat Aisyah. Ketika Aisyah menjelaskan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh dia Muhammad melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk. Maksudnya di udara. Ketika Jibril datang di awal-awal Islam di kota Mekah. Yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan melihat yang kedua kapan? Ketika di Sidratul Muntaha. Dijelaskan oleh Aisyah berkaitan dengan ayat tersebut bahwasanya Aisyah pernah bertanya kepada Jibril, kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, "Innama huwa Jibril."
Itu ayat maksudnya adalah Jibril yang dilihat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan lam urahu ala suratihi atau lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatainil marratain. Bahwasannya dia Rasulullah SAW beliau mengatakan, aku tidak melihat Jibril pada bentuk asalnya kecuali pada dua tempat itu saja. Kata mu'alliq, penulis atau pentalik kitab ini, hadza fihi annahu ra'ahu marratain ala suratihi fi hadainil mawdi'ain. Ini padanya terdapat dalil bahwasanya Rasul melihat Jibril pada bentuk aslinya di dua tempat. Kemudian wa amma annahu kana ya'ti ala surati rajulin. Adapun Jibril mendatangi Rasul dalam bentuk sosok seorang laki-laki, itu disebutkan dalam riwayat Masruq pernah berkata kepada Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna." Qalat Aisyah menyatakan, "Dzaka Jibril kana ya'tihi fi suratir rajul." Itu Jibril datang kepada Rasul dalam bentuk sosok seorang laki-laki. Kemudian juga disebutkan wa amma annahu kana ya'ti ala surati dihyatil kalbi. Adapun Jibril datang dalam bentuk sosok mirip Dihya al-Kalbi, seorang sahabi. Itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan juga Abu Dzar pada kisah Jibril datang kepada Rasul bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan innahu la Jibril nazala fi surati Dihya al-Kalbi. Itu Jibril turun dalam bentuk mirip sosok sahabi Dihya al-Kalbi. Jelas? Paham? Jadi ada tiga sosok yang Rasul pernah melihat Jibril. Yang pertama dalam bentuk wujud aslinya, itu cuma 2 kali saja. Terkadang dalam sosok seorang laki-laki, terkadang dalam sosok sahabat Dihya al-Kalbi. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain ya. Namun padanya ada kelemahan. Seperti riwayat At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Anas bin Malik bahwasannya wa kana Dihya rajulan jamilan abyad. Dihya itu laki-laki yang putih, ganteng. Namun di situ ada kelemahan pada sanadnya. Al-muhim yang ma'ruf di kalangan para sahabat, memang Dihya ini sosoknya ganteng, tampan. Jadi Jibril menyerupa pada sosok sahabat tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 49. Qala Allah Ta'ala fi Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Jibril, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran itu la qaulu rasulin karim, adalah perkataan yang dibawa oleh seorang
utusan yang mulia, yaitu Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sosok malaikat yang memiliki kekuatan, berada di sisi pemilik arasy. Muta'in thamma amin. Dia adalah yang senantiasa muta', taat, tunduk, lagi terpercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad bukanlah orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dia sudah pernah melihat Jibril tersebut di al-ufuq al-mubin. Untuk berkaitan dengan ayat innahu laqawlu rasulin karim, tentu bisa lihat keterangan pada lafaz ini, keterangan oleh Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Lafaz ini dibahas karena sebagian orang berpendapat bahwasannya Al-Quran adalah kalam Jibril. Kalam Jibril, mereka terkadang berdalil dengan ayat innahu laqawlu rasulin karim. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi, kata beliau, maksud ayat tersebut penisbatannya adalah penisbatan yang membawa, ya. Bukan penisbatan tersebut dinisbatkan kepada kalamnya Jibril. Mikail alaihissalam. Kemudian Mikail alaihissalam, di antara malaikat adalah Mikail alaihissalam. Wa minhum Mikail, di antaranya adalah Mikail. Wa huwal muwakkal bil qatar. Mikail ini malaikat yang diutus untuk ngatur hujan, wa tasarifihi, dan mengendalikannya, ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ulangnya dari awal ayat. Qala Allah Subhanahu wa taala fi Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Jibril, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an tersebut adalah ucapan, perkataan yang dibawa oleh seorang rasul yang mulia. Yang lebih tepat menerjemahkannya gitu. Ini ayat, teman, disebutkan oleh Imam Ibn Abil Iz, dijadikan dalil oleh Mu'tazilah dan yang sejenis dengan mereka, mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalam ahdatsahu Rasul atau Jibril. Katanya mereka, Al-Quran ini kalam yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Jibril. Kenapa? Dikarenakan di ayat tersebut disebutkan laqaulu rasulin karim, dinisbatkan Al-Quran tersebut kepada ucapan seorang Rasul yang mulia, imma Nabi kita Muhammad SAW atau Jibril. Maka jawabannya, kata Imam Ibn Abil Iz, ya, dijawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya,
menyebutkan zikrul rasul, penyebutan rasul, maksudnya menyampaikan dari mursil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kelengkapan ayat. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanafas innahu laqawlu rasulin karim. Apa dalil yang menunjukkan kalau itu bukan kalamnya Jibril atau kalamnya Nabi kita Muhammad SAW? Li'annahu lam yakul innahu qawlu malakin aw nabiyyin. Dikarenakan Allah SWT tidak menyebutkan itu Al-Quran ucapan malaikat atau nabi. Fa'ulima annahu ballahu amman arsalahu bihi. Maka bisa difahami dari situ, diketahui dari situ, bahwasannya Rasulun Karim tadi itu cuma sekedar menyampaikan dari orang yang mengutusnya. Zat yang mengutusnya siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. La annahu unshi min jihati nafsi. Bukan maknanya Al-Qur'an itu dimunculkan dari diri dia sendiri, maksudnya dari utusan dari. Itu yang dijawabkan oleh Imam Ibn Abdul Aziz. Sehingga beliau mengatakan annal idhofa itu idhofa litabligh, penyandaran untuk penyampaian. Bahwasannya Rasul tersebut tidak ngurang-ngurang. Kenapa? Karena dia cuma sekedar nyampaikan. Dia seorang Rasul utusan. Sehingga yang namanya seorang utusan tidak berhak untuk mengurangi atau nambahi. Itu maksud ayat. Dan juga penyebutannya di situ innahu laqawlu rasulin karim. Lafadznya itu nakirah, tapi yang dimaksudkan apa? Mu'arraf. Mu'arraf dengan apa? Mu'arraf bisifat. Apa sifatnya? Karim. Ya enggak? Suatu lafadz nakirah kalau dikasih na'at, berarti kan lafadz ini tadi berubah menjadi mu'arraf, ya, ma'rifah. Bukan ma'rifah dari sisi lafadznya, tapi ma'rifah dari sisi sifat yang ada. Kalau disebutkan Rasul cuma sekedar utusan, tapi disebutkan sini Rasulnya apa? Rasulin Karim, lebih dikhususkan. Ini menunjukkan apa? Kata Ibnu Abdul Aziz, menunjukkan Rasul tersebut cuma sekedar apa? Mubaligh. Itu alasan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Aziz. Sehingga kata beliau, idhofa, ya, di ayat tersebut idhofa litabligh, ya, idhofa litabligh. Wallahu ta'ala bishawab. Untuk bisa lihat, ya, keterangan Ibnu Abdul Aziz berkaitan dengan ayat tersebut. Kemudian pada ayat setelahnya, di quwwatin inda dzil arsy makin, dia Jibril adalah makhluk yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy. Makin itu maknanya itu makan, ya, memiliki kedudukan, memiliki kekuatan serta kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in sama amin, ya. Sifat Jibril juga muta'. Jibril muta' fil mala'il a'la, maksudnya ditaati, penuh dengan kepatuhan di kalangan para malaikat, itu maksudnya. Amin, ya mak. Amin jelas terpercaya. Kemudian disebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Si Muhammad bukanlah orang yang gila. Muhammad, saudara kalian, sahabatnya kalian, wahai penduduk Mekah, bukanlah orang yang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril pada kali yang lain di al-ufuq al-mubin, maksudnya di udara. Kemudian di sini disebutkan Mikail alaihissalam, wa minhum Mikail alaihissalam wa huwa al-muwakkal al-muqaddar wa tasarifihi ila haitsu amara Allah azza wa jalla. Mikail itu diutus untuk mengatur curah hujan sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Mungkin bisa di wilayah Lembung Gajah ini hujan, tapi di tempat lain tidak hujan. Bisa jadi mungkin di sini gerimis, namun di tempat lain deras. Itu aktivitas malaikat Mikail. Akhrajal Imam Ahmad an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Kata Nabi Muhammad SAW berkata kepada Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Kenapa aku tidak pernah melihat Mikail itu tertawa sama sekali? Faqal, lalu Jibril menjawab, "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Mikail tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Sejak neraka diciptakan, itu Mikail tidak pernah tertawa. Jadi malaikat yang tidak pernah tertawa itu lagi siapa? Mikail. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi Mikail, berkata Allah subhanahu wa ta'ala tentang Mikail, kedudukan Mikail, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mika fa inna Allaha aduwwan lil kafirin." Mikail itu Mikail maksudnya. Di sini ada faedah ikhwan. Pada ayat ini terdapat keistimewaan Jibril. Dari sisi di sini digolongkan oleh para ulama atful khas alal am, mengatofkan lafaz yang khusus kepada lafaz yang umum. Sebenarnya lafaz Jibril dan Mikail itu sudah masuk pada lafaz apa? Malaikat. Katanya mereka para ulama, disebutkan atof seperti itu menunjukkan ahamiyah ya, dan kekhususannya. Kenapa di sini disebutkan Jibril dan Mikail? Di sini kan disebutkan Allah SWT mengatakan barang siapa yang aduan lillah, memusuhi Allah, malaikat, Rasulnya, Jibril, Mikail, maka Allah SWT aduan lil kafirin, adalah musuh bagi orang-orang kafir. Menunjukkan apa? Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikat, memusuhi para rasul, memusuhi Jibril, Mikail, maka sungguh orang tersebut adalah musuh bagi Allah SWT. Itu yang pertama. Dan yang tarattab alaihi, dampaknya juga dia dikafirkan oleh Allah SWT. Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para rasul, memusuhi para malaikat, maka dia kafir. Disebutkan dalam tafsir, diantaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan, kata beliau, ay qul lil haula'il yahud alladziina za'amu anna alladzi mana'ahum minal iman anna waliyaka Jibril alaihissalam, an waliyaka Jibril alaihissalam. Katakan
yang mereka tidak mau beriman. Mereka mengklaim bahwasanya sebab mereka terhalangi dari keimanan, anna waliyaka Jibril alaihissalam, bahwasannya orang yang dekat dengan Rasul adalah Jibril. Walau kana ghairuhu min malaikatillah la amanu bika wa saddaqu. Kalau seandainya yang bukan dekat dengan Rasul adalah selain Jibril, niscaya mereka akan beriman. Kenapa? Karena mereka musuhi Jibril. Inna hadza zaman minkum tanaqud wa tahafat wa takabburun Allah. Katakannya Muhammad, sesungguhnya klaim seperti ini adalah kontradiksi yang saling tolak belakang sebagai bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Jibril alaihissalam huwa alladhi nazala bil Qur'an min 'indillahi 'ala qalbik wa huwa alladhi yanzilu 'ala al-anbiya qablaka wa huwa alladhi amara wa arsalahu bidzalika fa huwa rasulun mahdin. Katakan ya Muhammad, ini Jibril cuma sekedar utusan Allah SWT yang turun membawa Al-Quran dari sisi Allah SWT, sebagaimana Jibril turun kepada para nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada salah Jibril. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Salam ketika Rasulullah SAW bertanya, siapa malaikat yang paling dibenci oleh orang-orang Yahud, mereka mengatakan Jibril. Musuh bebuyutan mereka adalah Jibril alaihissalam. Itu sebabnya katanya mereka khianat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Kemudian Israfil, di antara malaikat adalah Israfil alaihissalam. Wa minhum Israfil wa huwa al-muwakkal bis-sur yunfakhu fihi atau yanfukhu fihi thalatha nafakhat bi amri rabbih azza wa jalla. Di antara malaikat adalah Israfil. Dia malaikat yang diutus niupkan trompet dengan 3 tiupan. Ini pendapat Syekh Abdul Salam bin Barjas. Pendapat sebagian para ulama, berapa tiupan? 2 kali. Kalau tiupan yang 3 kali gimana? Yang pertama al-faza', yang kedua as-sa', kematian, yang ketiga kebangkitan. Namun kalau menurut 2 pendapat, yang pertama al-faza' plus sa' langsung mati. Kemudian yang kedua langsung bangkit. Nafqatul faza' wa nafqatul sa' wa nafqatul qiyam li rabbil alamin. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas. Wa haula as-salasa minal malaika. Nah, 3 malaikat ini humul ladzina dzakaruhumun nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai, adalah 3 malaikat yang mereka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya Rasul. 3 malaikat ini dikenal oleh para ulama dengan istilah malaikatul hayat. Malaikatul hayat, malaikat kehidupan. Siapa itu? Jibril, Israfil, satu lagi. Mikail, ya. Jibril, Israfil, Mikail. Kenapa alasannya mereka disebut dengan malaikat kehidupan? Jibril membawa Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber kehidupan hati, bukan? Iya kan? Ya, Al-Quran sumber kehidupan hati seseorang. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail juga disebut malaikat hayat, kehidupan. Kenapa? Dikarenakan
Mikail bawa apa dia? Hujan, ngatur hujan. Bukankah hujan sumber kehidupan? Ya enggak? Sumber kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan juga di tanaman, di hewan, itu butuh air. Yang ketiga, malaikat Israfil. Ini juga kehidupan. Kehidupan dari sisi mana? Kira-kira Syu'bah. Israfil dikatakan malaikat membawa kehidupan. Rio. Hah? Membawa rezeki. Bukan membawa rezeki. Dia disebut malaikat kehidupan. Kalau Jibril malaikat kehidupan dikarenakan bahwa Al-Quran menghidupkan hati umat. Ya. Mikail ngatur hujan hidupkan tanaman-tanaman. Nah, kalau Israfil, apa yang menghidupkan sama dia? Umer. Habib kira-kira hidupkan apa dia? Siang. Masuk jangan hidupkan apa kira-kira Israfil? Ahsanta, Allah barakallahu fiik. Allah barik fiik. Masuk jangan menghidupkan orang yang sudah mati. Ya pada dengan tiupan trompetnya yang ketiga tadi, orang-orang yang sudah mati, mbahnya antum yang sudah dikubur di kebun itu akan hidup lagi. Ya, difahami? Dan ketika seluruh umat manusia semuanya sudah mati, dengan tiupan trompet yang ketiga tadi semuanya akan hidup abadi. Tidak ada kematian lagi setelah kebangkitan tersebut. Difahami? Yang ada cuma kebahagiaan dan kesengsaraan. Humul ladzina dzakarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi min salatil lail. Mereka adalah malaikat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW pada doanya ketika salat malam. Ini doa yang layaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabb Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil. Fatirus samawati wal ardh. Ya Allah, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah. Engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak, yang bisa disaksikan. Lihat doanya Rasulullah SAW. Ya, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di zaman fitnah seperti ini, yang tersamarkan bagi kita mana al-haq, mana al-batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Itu semua butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nampak mana jalan yang lurus, mana jalan-jalan yang menyimpang. Rasul mengatakan, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, Engkaulah yang memutuskan di tengah-tengah hamba-Mu pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bimbinglah aku ya Allah, berikan petunjuk kepada aku ya Allah terhadap perkara yang diperselisihkan berupa kebenaran yang ada tersebut dengan izin-Mu ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mampu memberikan petunjuk, bimbingan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki menuju siratim mustaqim. Ini yang selayaknya bagi kita semua untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah fitnah seperti ini tadi. Ya, begitu banyak di akhir zaman ini maksiat, kebid'ahan, hizbiyah, ya, taktil, pengelompokan kadang tersamarkan bagi kita semua,
mana yang sunni, mana yang bukan sunni, sehingga butuh bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdini lima ikhtalafa minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Hadis ini ya ikhwan dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, namun min babil faedah, hadis ini intaqadahu ba'dul ulama, dikritik oleh sebagian para ulama. Antum lihat di situ disebutkan, yang kami ketahui juga di sebagian orang-orang yang di Yaman juga ada mengkritik hadis ini. Wa qad tuqida hadzal hadis. Hadis ini dikritik. Fa innahu min riwayati Ikrimah ibn Ammar an Yahya ibn Abi Katsir. Dikarenakan hadis ini berasal dari jalannya Ikrimah ibn Ammar an Yahya ibn Abi Katsir. Wa hiya dhaifah. Para ulama menyebutkan riwayatnya Ikrimah dari Yahya ibn Abi Katsir dhaifah. Dha'afaha Yahya ibn Qattan. Riwayat ini didhaifkan oleh Yahya ibn Qattan, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ali ibn al-Madini, wal Bukhari, wa Abu Hatim, wa Abu Daud, wa Abu al-Fadl ibn Syahid. Untuk bisa lihat, unzur ila al-hadis di kitab As-Sahih Muslim dan juga Syarah Al-Tirmidzi. Untuk bisa lihat hadis mu'allaq Syekh Muqbil atau kritikannya Ali bin Madini, ada Darqutni dari zaman tafaqquhnya Darqutni. Ilman anna jumhur ulama yastashhaduna bihi. Namun perkara yang sudah diketahui juga, mayoritas para ulama berdalil, bersyawahid menguatkan hadis ini tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Al-muhim hadis ini diperbincangkan di kalangan para ulama. Ini berkaitan doa iftitah ya. Doa iftitah dibaca ketika Rasul salat lain, salat malam. Sebagian memang ada yang mengatakan, sebagian ada yang mengatakan ya sahih. Wa fi Sunan An-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil, a'udzu bika min harrin nar wa min adzabil qabri. Dari Aisyah, Rasul mengatakan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil. A'udzubika min harrin nar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah min harrin nar, dari panasnya neraka. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Ini doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini.